Tak ingin bikin supporter kecewa, Coach Nova Arianto siapkan strategi khusus untuk bungkam Korea Utara di perempat final Piala Asia U17. Tak ingin supporter kecewa, pelatih kepala timnas U17 Indonesia, Nova Arianto mengaku ingin menyiapkan strategi khusus untuk bungkam Korea Utara. Jelang menghadapi Korea Utara, Nova Arianto pun bicara belak-belakan soal kekuatan tim lawan. Nova Arianto mengakui bahwa ia telah melihat pertandingan antara Korut U17 melawan Oman U17. Melihat calon lawan tersebut, pelatih berusia 45 tahun tersebut mengakui kualitas Korut. Menurutnya, Korut merupakan tim yang memiliki kualitas bagus, sehingga mereka tak bisa dianggap mudah. Yang pasti saya melihat secara kualitas tim Korea Utara cukup baik ya, dan kami sangat mewaspadai Korea Utara, ujar Nova Arianto. Mantan asisten Shin Tae-yong di timnas Indonesia senior ini mengatakan bahwa Korut memang harus diwaspadai. Saya juga sudah melakukan meeting dengan tim pelatih, dan kita sangat mewaspadai Korut, karena Korut pasti ingin lolos ke babak selanjutnya, jelasnya. Jika perlu kita akan berdiskusi dengan pelatih timnas senior, saya pikir itu perlu dilakukan, lanjutnya. Jadi, apa yang akan kita buat ya akan terlihat besok, pungkasnya. Amunisi baru untuk memperkuat timnas Indonesia seakan tidak habisnya. Kekinian, beredar kabar jika salah satu bek tangguh dari klub Liga Utama Inggris, yakni Joel Veltman siap bergabung. Disita dari akun Facebook Urmedia, bek untuk klub Liga Utama Inggris Brighton Hove Albion, Joel Veltman menyatakan niat serius untuk membela timnas Indonesia. Hal itu dipertegas Joel Veltman lantaran menurut dia Indonesia mengalir dalam darahnya. Bek asal Belanda kelahiran 15 Januari 1992 itu belum pernah menyelidiki kemungkinan tersebut. Namun kini mengaku terbuka dan bangga jika bisa memperkuat skuad Garuda. Joel Veltman menyadari adanya aturan soal perpindahan federasi, tetapi dia yakin memenuhi syarat karena sudah lebih dari 2 tahun tak membela Belanda. Terakhir kali Veltman bermain untuk timnas Belanda adalah di Euro 2020 yang tertunda akibat pandemi. Nah, berdasarkan regulasi FIFA, ia kini memenuhi kriteria untuk pindah federasi. Saya ingin mencari tahu dan tidak menutup kemungkinan bermain untuk Indonesia, saya serius soal ini, tegas Veltman. Jika semua terlihat lebih jelas, mungkin saya akan menghubungi Federasi Sepak Bola Indonesia, saya mungkin akan sangat senang, lanjutnya. Lantas apakah bek tangguh Liga Utama Inggris itu bakal dipanggil PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia di ajang babak kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti? Pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto, semakin bersemangat untuk menambah daftar pemain abroad. Hal itu tak lepas dari kesuksesan skuad Garuda Muda melangkah ke Piala Dunia U17. Kepastian itu diraih usai skuad Garuda Muda lolos dari fase grup Piala Asia U17 dengan mengumpulkan 9 poin. Tak heran, Nova Arianto menyatakan pencarian pemain abroad akan dilakukan demi berbicara banyak di Piala Dunia U17 yang akan datang. Mantan asisten pelatih Shin Tae-yong itu berniat menghadirkan lebih banyak lagi sosok-sosok dari Eropa dengan keturunan Indonesia. Memang, jika ada pemain berdarah Indonesia dan performanya baik, pastinya akan kita panggil, kata Nova Arianto menanggapi soal pemain abroad. Sementara itu, Coach Nova tak tutup mata dengan evaluasi setelah laga. Meski hasil akhir timnya menang dan lolos, sang pelatih merasa bahwa ada hal masih harus terus diperbaiki terutama di pemain lapis kedua. Maka dari itu, ia akan terus berupaya menemukan pemain yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Jujur saya tidak bisa memberi nilai baik untuk pemain pelapis, memang mereka harus evaluasi diri dengan baik. Saya pasti akan mencari pemain abroad demi melangkah jauh di ajang Piala Dunia U17, tutur Coach Nova. Jika ada, kenapa tidak, pemain lokal yang punya kualitas pasti kita bawa, namun kombinasi dengan pemain abroad akan semakin baik, tegas pelatih berkepala pelontos. PSSI mengakui bahwa masih bernegosiasi dengan pemain keturunan yang memiliki nama besar. Siapakah dia? Exco PSSI, Arya Sinulinga membocorkan bahwa akan ada nama besar yang didatangkan. Pihak federasi kini bahkan telah melakukan negosiasi. Ada beberapa nama, tapi ada yang sudah sepertinya akan kita urus, tapi soal siapa, tapi yang nama besar masih negosiasi. Ada juga yang gak begitu dapat negosiasinya, kitanya ya udahlah, ucap Arya dalam YouTube pribadinya. Tunggu saja kejutan dari PSSI, semoga semua yang diharapkan bisa berjalan dengan lancar, tegasnya. Adapun nama pemain yang dimaksud, Arya memang tidak mengungkapkan, namun memang ada pemain keturunan yang memiliki nama besar di Eropa. Misalnya Kenzo Goodmin yang pernah bermain untuk Excelsior Rotterdam, AS Alkmaar dan kini berkarier di Derby County. Kemudian ada Miliano Manhoef yang bermain di Stoke City. Sayap kanan ini telah mencicipi kompetisi sekaliber EFL Cup.
Ada juga pemain dari Serie A yang berposisi sebagai penyerang. Ia adalah Tijani Noslin, pemain yang memiliki market value cukup tinggi 173,82 miliar. Lalu ada nama baru, yaitu Danilo Doeki yang juga punya darah Indonesia. Ia adalah pemain Union Berlin Liga Jerman. Patut dinantikan siapakah pemain keturunan yang memiliki nama besar tersebut dan kini sedang bernegosiasi dengan PSSI untuk membela timnas Indonesia. Denny Lanzaat kembali ke Belanda, cari pemain keturunan lagi untuk bela timnas Indonesia. Asisten pelatih timnas Indonesia, Denny Lanzaat kembali pergi ke Belanda untuk kembali mencari pemain-pemain keturunan yang bisa membela Garuda. Kepada media Belanda VP, Lanzaat mengakui akan pencarian pemain keturunan Indonesia dalam waktu dekat. Saya kembali pergi ke Belanda, kemungkinan berada di sana selama 2 pekan untuk mencari pemain keturunan, kata Lanzaat dilansir bolasport.com dari Voetbal Premier. Pemain naturalisasi terbukti menambah kekuatan timnas Indonesia, buktinya, pasukan Garuda mampu mencetak sejarah dengan lolos ke fase knockout Piala Asia 2023 yang jadi kali pertama sepanjang sejarah. Meski begitu, Lanzaat menyatakan ada kesulitan memilih pemain keturunan karena sebagian besar masih muda dan belum mendapatkan menit bermain reguler bersama klub mereka. Kami mencari pemain dengan darah Indonesia, saya pikir mereka pemain yang lebih bagus, ketimbang pemain yang main di liga lokal, kata Lanzaat. Tapi jika melihat seksama, hal ini juga tidak mudah, sangat sedikit ada pemain keturunan yang bermain reguler untuk timnya, tegasnya. Kapten Timnas Indonesia, Jai Idze sampaikan pesan khusus kepada Timnas Indonesia U17 sebelum tampil di perempat final Piala Asia U17 2025. Dia mengingatkan pemain Timnas Indonesia U17 untuk tak terlena dengan hasil manis di fase grup Piala Asia U17 2025. Bang Jai mengatakan persiapan Garuda Asia harus lebih matang lagi untuk menghadapi babak perempat final. Dengan begitu, hasil manis diharapkan bisa diraih. Timnas Indonesia U17 berhasil menyapu bersih kemenangan di grup C Piala Asia U17 2025. Tim besutan Nova Arianto itu sukses mengalahkan Korea Selatan 1-0, menggulung Yaman 4-1, dan menyikat Afghanistan 2-0. Hasil manis ini memastikan Timnas Indonesia U17 lolos ke perempat final dengan status juara grup. Mereka juga otomatis lolos ke turnamen bergengsi Piala Dunia U17 2025. Pemain Venezia itu mengapresiasi perjuangan Zahabi Goli dan kolega. Apalagi ketika harus bersusah payah mengalahkan Afghanistan di laga terakhir grup C pada Jumat, 11 April 2025, dini hari tadi. Meski harus menunggu hingga 90 menit, kemenangan 2-0 atas Afghanistan ini semakin menambah semangat para pemain, ujar Jai Idze di cuitan Twitternya. Walau begitu, Jai Idze mengingatkan Timnas Indonesia U17 untuk tetap fokus menatap babak 8 besar. Ex-pemain Go Ahead Eagle itu menginginkan Garuda Asia mempunyai persiapan serta mentalitas yang lebih matang. Perlu persiapan yang lebih matang untuk berjuang di babak 8 besar, bila perlu sampai babak final, kata Jai Idze. Siapapun yang akan dihadapi nanti tidak akan mudah, tapi kalian harus tampil dengan berani dan berjuang untuk kebanggaan Indonesia, tandasnya. Timnas Indonesia U17 menyudahi fase grup Piala Asia U17 2025 dengan hasil gemilang. Pasukan Nova Arianto menggasak Afghanistan 2-0 pada laga pamungkas grup C di Prince Abdullah Al Faisal Stadium, Jeddah, Jumat, 11 April 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, melakukan beberapa perubahan tim yang dimainkan sebagai starter di laga ini dibandingkan 2 pertandingan pertama. Rotasi ditempuh guna menjaga kondisi kebugaran pemain. Tambahan 3 angka atas Afghanistan membuat Timnas Indonesia U17 berkibar di puncak klassemen grup A dengan nilai 9. Disusul Korea Selatan dengan nilai 6 yang ikut lolos ke babak perempat final Piala Asia U17 2025. Mantan pemain Manchester United, Park Jin-sung menyoroti penampilan Timnas Indonesia U17 yang luar biasa dalam 3 pertandingan selama fase grup. Menggasak semua lawan-lawannya terutama tim kuat Korea Selatan, 1-0, dan Yaman, 4-1, dianggap sebuah pencapaian mengesankan. Di sisi Asia Tenggara, Indonesia U17 menjadi satu-satunya tim yang melaju dan memiliki tiket ke putaran final Piala Dunia U17. Mereka tampil gemilang dengan raihan 3 kemenangan di grup C, tulis Park Jin-sung di laman Instagram pribadinya. Melihat performa yang ditunjukkan Zahabi Goli CS, Timnas Indonesia U17 diprediksi tidak hanya akan berhenti di babak perempat final. Evandra Florasta dan teman-temannya bahkan bisa melangkah lebih jauh lagi.
Indonesia U17 menunjukkan kekuatan absolut dengan 3 kemenangan. Tim Indonesia pun menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang berhasil meraih tiket ke Piala Dunia U17, dan punya peluang besar untuk melangkah jauh di Piala Asia U17. Lanjut tulisan dari mantan pemain sepak bola Korea Selatan itu. Timnas Indonesia percepat naturalisasi, Alex Pastor siapkan skema menyerang ala Mourinho. Timnas Indonesia bersiap menambah kekuatan menjelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan mempercepat proses naturalisasi beberapa pemain keturunan yang kini bermain di Eropa. Pelatih anyar Alex Pastor, yang dikenal sebagai murid dari Jose Mourinho, juga mulai merancang pendekatan taktis yang lebih ofensif untuk skuad Garuda. PSSI dikabarkan telah mengamankan 3 nama keturunan yang akan bergabung pada Juni 2025, yakni Tristan Goejer, Ajax Amsterdam, Jayden Oosterwolde, Fenerbahce, dan Miliano Jonathans. Ketiganya diyakini akan memperkukuh lini pertahanan dan tengah tim nasional. Awalnya, ketiga pemain tersebut ragu untuk membela Indonesia. Miliano lebih memilih fokus di klub, sementara Tristan masih berkutat dengan cedera. Namun seiring meningkatnya peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia, mereka mulai terbuka dan antusias membela Garuda. Selain ketiga nama di atas, PSSI juga tengah memantau sejumlah pemain grade A lain yang berpotensi dinaturalisasi, seperti Pascal Struijk, Leeds United, yang memiliki darah Indonesia dari kakeknya. Milian Manhoef, Stoke City, andalan di sektor sayap kiri. Jairo Riedewald, yang sempat tertunda debutnya karena kendala administratif, juga sedang dipercepat prosesnya. Di posisi penjaga gawang, stok pemain keturunan sudah dianggap cukup. Meski demikian, Emil Audero Mulyadi tetap dijadwalkan melakukan debut saat Indonesia menghadapi Tiongkok karena Martin Paes absen akibat akumulasi kartu. Pelatih Patrick Kluivert dan Alex Pastor sama-sama sepakat bahwa lini pertahanan menjadi fondasi utama permainan timnas. Dalam beberapa laga terakhir, strategi Catenaccio terbukti efektif, termasuk saat Garuda berhasil menahan serangan-serangan tajam dari Bahrain. Gaya bertahan rapi tersebut akan kembali diandalkan Juni mendatang. Trio bek tangguh Justin Hubner, Jai Idzes, dan Rizky Ridho akan kembali dipercaya. Ketiganya punya karakteristik yang saling melengkapi. Hubner yang tenang namun keras, Idzes yang cermat dalam membaca permainan, dan Ridho yang lincah serta agresif. Performa mereka bahkan mendapat pujian dari pemain naturalisasi lainnya, Joey Pelupesi. Dia, Ridho, menekan ke depan seperti gelandang. Saya menyukainya, kata Joey mengenai performa Ridho. Datangnya Alex Pastor, yang pernah bekerja di bawah arahan Mourinho, membawa angin segar untuk taktik timnas. Ia dikenal sebagai pelatih dengan kecenderungan menyerang, tetapi tetap mengedepankan keseimbangan antara lini. Pastor diprediksi akan memberikan nuansa baru yang lebih agresif, namun terstruktur. Dengan tambahan tenaga baru dari naturalisasi, kombinasi taktik Eropa dan semangat pemain lokal, Indonesia diproyeksikan mampu mencuri poin penting dan mengunci tiket menuju ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Di sisi lain, manajer timnas Indonesia, Sumarji buka suara terkait keraguan masyarakat mengenai gaya melatih Patrick Kluivert yang dinilai pasif dan hanya menyerahkan Alex Pastor untuk memberi instruksi ke pemain. Sumarji buka suara terkait penilaian masyarakat soal gaya melatih Patrick Kluivert yang saat ini jadi sorotan publik. Di media sosial, banyak sekali cuplikan-cuplikan gaya melatih Patrick Kluivert baik saat laga lawan Australia maupun di latihan. Pelatih asal Belanda itu lebih sering terlihat hanya memantau para pemain, tidak memberikan instruksi secara langsung. Di sisi lain, asisten Kluivert, Alex Pastor lebih sering terlihat memberikan instruksi langsung kepada pemain timnas Indonesia. Akibat cuplikan video tersebut, banyak masyarakat meragukan kapasitas Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Manajer timnas Indonesia, Sumarji buka suara terkait hal ini. Menurutnya saat ini, timnas Indonesia tidak dipegang oleh hanya satu pelatih saja. Masyarakat tidak perlu meragukan Patrick Kluivert karena di dalam timnya ada banyak staf yang punya kelebihan masing-masing. Sumarji menegaskan seluruh pemain timnas Indonesia saat ini dalam kondisi siap tempur untuk melawan Bahrain pada Selasa, 25 Maret 2025. Sumarji pun tahu betul kondisi psikologis masyarakat Indonesia yang saat ini kecewa dengan kekalahan 1-5 dari Australia. Untuk itu ia meminta masyarakat kembali percaya kepada tim kepelatihan timnas Indonesia bisa mengalahkan Bahrain.
Hai pecinta Garuda. Gacor di Liga Belanda, sudah saatnya PSSI naturalisasi pemain keturunan Bandung ini. Pemain keturunan Bandung, Sjeegerd Baartmans, tampil apik bersama Willem II di kompetisi Belanda. Apakah penampilan apiknya ini sudah cukup untuk PSSI menaturalisasinya ke timnas Indonesia? Sjeegerd Baartmans menunjukkan performa apiknya bagi tim Willem II U21 saat menghadapi NAC Breda U21 di ajang Liga U21 Belanda pada Sabtu 5 April lalu. Di laga tersebut, penyerang berusia 19 tahun ini berhasil menjaringkan 2 gol dan membawa timnya menang 3-0 atas NAC Breda U21. Bahkan berkat brace-nya itu, Sjeegerd Baartmans membawa Willem II U21 naik ke peringkat ketiga Liga U21 Belanda dengan koleksi 16 poin dari 8 laga. Tambahan 2 golnya itu membuat Sjeegerd Baartmans tercatat telah mencetak 4 gol dan 3 assist dari total 8 pertandingan bersama Willem II U21 di kancah Liga U21 Belanda. Tak pelak catatan tersebut membuat pecinta sepak bola tanah air tertarik dengan kiprah Sjeegerd Baartmans di level usia muda. Akankah dengan catatan itu PSSI akan mencoba menaturalisasi Sjeegerd Baartmans untuk membela timnas Indonesia? Sekadar informasi, Sjeegerd Baartmans memiliki darah keturunan Bandung dari nenek pihak sang ibu. Dilansir dari akun Football Indonesia A, neneknya sendiri lahir di ibu kota Jawa Barat itu. Lebih lanjut disebutkan jika nenek Sjeegerd Baartmans merupakan anak dari hasil perkawinan antara warga Belanda dan warga Indonesia. Karena merupakan generasi ketiga atau dari sang nenek, maka Sjeegerd Baartmans eligible untuk membela timnas Indonesia atau bisa dinaturalisasi.